Hai hai hai, sebelum nonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Dikejar cinta murid somplak. Episode 8. Gosip. Karya Pia Raya. Benar saja. Semua siswa, bahkan satpam yang berdiri di sana pun mulai meraih ponsel di saku celananya. Mereka semua langsung bergosip di komunitas sekolah, membicarakan tentang apa yang baru saja mereka dengar. Bahkan ada foto Ragana dan Reswara yang sedang berpelukan. Benar-benar bukti nyata yang bisa membuat isi sekolah heboh. Dedi, Res rindu. Celoteh Reswara langsung memeluk ayahnya. Dedi juga rindu sayang. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Ragana balas memeluk putrinya sambil mengelus kepalanya. Tentu saja baik. Justru semenjak Res tinggal di sini, keadaan Res menjadi jauh lebih baik. Balas Reswara sambil mendongakkan kepalanya menatap manik mata sang ayah. Syukurlah kalau kabarmu baik. Soalnya Momi khawatir sekali takut kau kenapa-napa. Ragana menepuk-nepuk kepala putrinya lembut. Ngomong-ngomong soal Momi, kedatangan Dedi ke sini tanpa sepengetahuan Momi kan? Tanya Reswara khawatir. Tentu, Dedi harus berbohong agar Dedi bisa sampai di sini tepat waktu. Jadi untuk kedepannya jangan membuat masalah lagi agar Dedi tidak berbohong sama Momi lagi. Apa kau mengerti? Balas Ragana mengingatkan. Iya Dedi, Res janji tidak akan membuat masalah lagi, kata Reswara sambil mengangguk mantap. Tapi sayang, kenapa semua orang di sini menatap ke arah kita? Tanya Ragana bingung. Reswara langsung membalikkan tubuhnya dan melihat semua orang menatap ke arahnya. Biarkan saja. Mungkin mereka belum pernah melihat pria tampan seperti Dedi. Lebih baik kita masuk ke dalam biar masalahnya cepat selesai. Balas Reswara tidak ambil pusing. Lagi pula ia sudah biasa diperhatikan banyak orang sejak pertama kali masuk ke sekolah itu. Baiklah, balas Ragana. Reswara langsung merekuh telapak tangan ayahnya dan mengajaknya masuk melintasi pintu gerbang sekolah. Sepanjang jalan hingga menyusuri koridor sekolah pun mereka tidak lepas dari pantauan seluruh siswa. Mereka seperti artis yang sedang berjalan di karpet merah. Diperhatikan tanpa mengedipkan mata mereka meski hanya 1 detik. Kenapa semua murid di sini terlihat sangat aneh? Gumam Ragana tetapi masih bisa didengar putrinya. Abaikan saja Dedi, Res juga sempat mengalami hal yang sama. Mungkin mereka pikir Dedi ini sugar dedinya Res. Jelas Reswara datang. Ia sadar telah membuat kesalahan. Padahal ia tidak ada niatan ingin membuat kehebohan. Apa? Terkejut Ragana. Bagaimana bisa ia menjadi sugar daddy dari putrinya sendiri? Jangan terkejut begitu. Tadi di depan Res hanya bercanda memanggil Dedi dengan sebutan sugar daddy, tapi sepertinya semua orang menganggapnya serius. Sanggah Reswara berusaha menebak.
Gadis cantik itu sudah tahu bahwa sekolah tempat ia bersekolah merupakan sekolah yang bisa mencerna informasi apapun. Jadi dalam hitungan detik seluruh isi sekolah tahu tentang candaannya tadi. Astaga Res, lain kali jangan bercanda seperti itu lagi, ujar Ragana frustasi. Pria itu merasa seperti akan dikuliti hidup-hidup oleh seluruh siswa di sekolah itu. Tatapan mata mereka benar-benar mengerikan, seolah bisa membuatnya kejang dalam sekejap. Iya, Dedi. Raswara mengangguk merasa bersalah. Itu dia ruangan kepala sekolah. Imbuhnya sambil menunjuk ke arah ruang bertuliskan kepala sekolah. Yaudah, yuk kita masuk, ajak Ragana. Sepasang ayah dan anak itu sudah berada di depan pintu ruangan kepala sekolah. Raswara mengetuk pintu beberapa kali dan terdengar suara pemilik ruangan mempersilakan masuk. Selamat pagi, Pak, sapa Reswara. Pagi, balas kepala sekolah. Pria itu menatap Ragana dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia fokus menatap wajah Ragana lekat. Perkenalkan, ini Dedi saya, kata Reswara memperkenalkan. Oh iya, silakan duduk, balas kepala sekolah mengurai senyuman. Terima kasih, kata Ragana. Pria itu dan putrinya melangkah ke depan, begitu pula dengan kepala sekolah. Mereka duduk di sofa dan yang membuat Ragana heran adalah tatapan mata kepala sekolah mirip sekali dengan tatapan mata siswa di sepanjang jalan tadi. Ragana mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri. Saya Raga, ayah Res. Saya Rusmanto, kepala sekolah di sini. Kepala sekolah mengulurkan tangannya membalas jabatan tangan Ragana. Apa Anda juga mengira kalau saya sugar daddy-nya Res? Tanya Ragana tanpa basa-basi. Jujur, ia merasa sangat tidak nyaman dengan raut semua orang di sekolah itu ketika menatapnya. Jadi, daripada basa-basi lebih baik ia langsung mengatakannya. Sebelumnya iya, karena sudah ada gosip yang tersebar di sekolah ini. Tapi, melihat betapa miripnya Res dengan Anda membuat saya menepis gosip itu dengan tegas. Jelas kepala sekolah. Syukurlah kalau begitu. Ragana mengangguk sambil menghela nafas lega. Jadi, tujuan saya datang ke sini karena permintaan putri sulung saya. Katanya kalau saya tidak datang, putri saya akan dikeluarkan dari sekolah ini. Apa itu benar? Sambungnya. Jadi begini, sebentar. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan dengan sangat terpaksa, kepala sekolah harus menghentikan sejenak pembicaraan itu. Masuk, seru kepala sekolah. Sontak, Reswara dan ayahnya menoleh ke arah pintu. Sepersekian detik kemudian, muncullah sosok tampan Mintaka. Reswara langsung membuka mata dan mulutnya lebar-lebar. Melihat cahaya yang menyinari tubuh Mintaka membuatnya terpesona dan melambaikan tangannya. Res, panggil Ragana melihat tingkah aneh putrinya. Ia bahkan sempat menatap putrinya dan Mintaka bergantian untuk memastikan penglihatannya. Iya Dedi. Terkejut Reswara langsung merubah ekspresi wajahnya. Duduklah, kata kepala sekolah pada Mintaka.
Mintaka pun bergegas duduk di kursi single. Ia menatap Reswara dan Ragana bergantian. Tatapan matanya cukup membuat Reswara mengerutkan keningnya. Mungkin pria itu sama seperti kepala sekolah yang telah melihat gosip yang beredar di komunitas sekolah. Berhubung semua orang sudah lengkap, jadi kita mulai saja penjelasannya. Kepala sekolah menatap semua orang bergantian sebelum akhirnya melanjutkan kata-katanya. Alasan saya memanggil Anda jauh-jauh ke sini karena gosip yang beredar di sekolah ini tentang hubungan terlarang murid dan guru. Sebelumnya ada gosip bahwa Pak Mintaka dan Reswara berpacaran. Sedangkan di sekolah ini ada aturan yang melarang guru dan murid menjalin sebuah hubungan. Yang benar saja, putri saya ini gadis yang pendiam dan tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki manapun. Masa iya dalam waktu 2 hari sudah bisa mendapatkan kekasih? Apalagi bisa sama guru. Rasa-rasanya sangat tidak mungkin. Sanggah Ragana menggebu. Mendengar ucapan Ragana membuat Mintaka langsung menatap Reswara terbelalak. Bagaimana bisa gadis yang tidak bisa diam seperti Reswara dibilang pendiam? Res, pendiam? Hahaha, sepertinya pendengaranku sedang bermasalah. Tawa Mintaka dalam hati. Saya tahu, Pak. Saya juga tidak percaya, tapi gosip yang beredar mengatakan seperti itu. Jadi, saya ingin Anda menasihati Reswara agar lebih menjaga sikap, kata kepala sekolah mengingatkan. Saya mengerti. Saya akan menasihati putri saya agar lebih menjaga sikap. Balas Ragana menatap putrinya sejenak dan kembali menatap kepala sekolah. Baiklah kalau begitu, masalah selesai dan Res bisa kembali belajar, kata kepala sekolah mengakhiri pembicaraan. Kalau begitu, saya permisi. Pamit Ragana. Saya juga permisi, Pak. Pamit Mintaka. Ragana dan Reswara keluar diikuti Mintaka di belakangnya. Pria itu memperhatikan interaksi sepasang ayah dan anak yang terlihat sangat akur. Apa benar dia ayah Res? Tanya Mintaka dalam hati. Dedi mampir dulu kan ke rumah Sati Oni? Tanya Reswara. Ia pikir ayahnya butuh istirahat setelah perjalanan jauh dari kota Iven ke desa neraka. Tidak sayang. Dedi mau langsung pulang saja. Takutnya Mommy curiga dan besok lusa juga Dedi ada acara di sekolah adik-adikmu, Sky sama Ice. Balas Ragana sambil menggeleng pelan. Oh, jadi dia benar ayah Res. Pantas saja mereka mirip sekali. Batin Mintaka sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Mintaka tidak sadar mengikuti Res dan ayahnya menyusuri koridor ke arah keluar. Pria itu sibuk menguping tanpa memperhatikan jalan. Acara apaan, Ded? Tanya Reswara sambil mengerutkan keningnya. Hari Ayah sayang. Sky sama Ice mau tampil dan Dedi harus ada di sana. Jelas Ragana menatap putrinya lembut. Tampil? Tampil apaan? Memangnya Sky sama Ice bisa apa? Tanya Reswara bersemangat. Gadis cantik itu langsung berbalik dan berhenti tepat di depan ayahnya. Sontak Mintaka langsung bersembunyi di balik pilar yang cukup besar di dekatnya.
Aduh, jangan sampai aku ketahuan membuntuti mereka. Bisa salah paham nanti. Batin Mintaka memohon. Hei, jangan meremehkan kedua adikmu. Mereka berdua jago ngeband. Suara Ais cukup bagus untuk disejajarkan dengan penyanyi-penyanyi senior. Sanggah Ragana menggebu. Iya, Res tahu. Gadis itu kembali berbalik dan melanjutkan langkahnya. Bukan maksud Res mau meremehkan bakat Sky dan Ice. Hanya saja Res tidak suka dengan bakat dan cita-cita mereka. Imbuh Res suara muram. Lihat saja bibirnya hampir jatuh ke lantai. Loh, memangnya kenapa? Tanya Ragana penasaran. Kalau mereka jadi penyanyi sungguhan dan sering pergi manggung keluar kota bagaimana? Res tidak mau Mami kesepian di rumah setelah Res menikah. Sahut Res suara keceplosan. Gadis itu langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Astaga Res, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Awas saja kalau kau sampai bilang pada ayahmu ingin menikah denganku. Geram Mintaka dalam hati. Menikah? Memangnya kau mau menikah dengan siapa? Terkejut Ragana mendengar kata menikah keluar dari mulut putrinya. Ya ampun, bagaimana bisa aku keceplosan? Kalau Dedi sampai tahu aku ingin menikah sama Pak Min, bisa-bisa aku langsung disuruh sama Momi untuk pulang. Umpat Treswara dalam hati. Ia tidak habis pikir dengan dirinya sendiri yang berani melubangi makam untuknya sendiri. Hah? Apa? Menikah? Siapa yang bilang mau menikah, Ded? Tanya Reswara berpura-pura terkejut. Dedi tahu kau sedang berusaha menghindar, Res. Sergah Ragana sambil berkacak pinggang. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.